warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, hari ini adalah hari pertemuan pertama. Pertemuan pertama biasanya diawali dengan perkenalan. Kalau nggak salah kita sudah pernah ketemu di semester sebelumnya, ya, dengan mata kuliah teori bahasa automata, ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda, data mining, ya, karena kita ketemu di mata kuliah data mining. Tapi tetap saya akan perkenalkan diri karena masih ada beberapa orang di antara teman-teman yang belum kenal, ya. Oke, nih nama saya masih nama yang lama, Elvianti, boleh kalian panggil Bu Elvi, ya. Saya lahir di Kuala Keritang. Kuala Keritang itu di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 28 tahun silam. Oke. Nah, di bawah ada nomor WhatsApp saya, ya. Ada nomor WA saya, kalian boleh simpan. Jika nanti ada yang ingin didiskusikan, boleh silakan hubungi saya, ya. Kemudian ada alamat email saya. Nah, alamat email saya ini, jika nanti ada instruksi dari saya untuk mengerjakan tugas kemudian dikirim ke email, boleh kalian gunakan alamat email ini, ya. Oke, kita lanjut ke aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan, ya. Saya rasa setiap dosen memiliki aturan perkuliahan. Oke, baik. Meskipun itu berbeda-beda. Oke. Nah, untuk aturan perkuliahan saya di sini ada beberapa poin yang untuk sekarang mungkin tidak bisa terlaksana, ya. Di antaranya batas keterlambatan 15 menit. Nah, biasanya ini dilakukan di proses kegiatan belajar mengajar yang tatap muka, ya. Nah, sekarang kita daring, jadi tidak berlaku, ya. Ini tidak berlaku untuk saat ini. Kemudian yang berikutnya ada mahasiswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka minimal 75%, ya. Itu kalian wajib hadir 75%. Jika di bawah 75% itu kalian disahkan gagal, ya. Nah, jadi sekarang kan sistemnya daring tuh. Nah, sekarang kalian absennya cukup kalian absen di kolom komentar, ya. Nanti saya akan buat list di situ. Silakan kalian absen masing-masing, ya. Kemudian yang berikutnya, jika yang membawa makanan, ya, jika yang membawa makanan itu diwajibkan bagi ke kiri, ke kanan, ke depan, dan belakang, ya, sampai makanan tersebut habis. Oke? Artinya kalian tidak dibenarkan untuk membawa makanan, ya. Membawa makanan kemudian makan dalam kelas ketika kelas sedang berjalan, itu tidak dibenarkan, ya. Boleh bawa makanan tapi jangan dimakan ketika kelas berjalan. Oke? Kemudian yang terakhir, ya, barang siapa yang ketahuan main TikTok dan live, baik itu IG maupun FB atau medsos lainnya, ya, yang ketahuan oleh saya, maka otomatis nilainya E. Itu berlaku ketika kegiatan belajar mengajar kita tatap muka, ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, jika ada tambahan boleh kalian coret di kolom komentar nanti, ya. Kemudian kita lanjut ke komponen penilaian. Oke, komponen penilaian. Nih, ada beberapa komponen penilaian yang tertera di layar masing-masing. Ada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, tugas ini dibagi menjadi 3, individu, kelompok, dan tugas akhir semester. Poinnya 30%, cukup besar, ya, dibanding dengan poin yang lain. Jadi saya harapkan jika saya memberikan tugas,
ya. Sebisa mungkin kalian kumpulkan semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke? Karena poinnya sangat besar ya dibanding dengan poin yang lain. Oke. Kemudian tugasnya ini dibagi menjadi individu, kelompok, dan tugas akhir semester. Nanti ada tugas akhir semesternya di akhir semester saya akan bagikan. Oke. Mengerjakan satu project. Sip. Kemudian kuisnya individu juga. Nilai kuisnya itu poinnya 20%. Ya, poin kuis itu 20%. UTS juga individu, poinnya 25%. Kenapa berbeda dengan kuis ya? Karena UTS itu tingkat kesulitan soalnya lebih tinggi dibanding dengan kuis. Oke? Kemudian UAS individu juga 25% ya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke silabus mata kuliah. Sedikit saya akan bahas kira-kira apa saja yang akan kita bahas selama kurang lebih 16 kali pertemuan ke depan ya. Kira-kira inilah pokok bahasan yang akan kita bahas. Ada beberapa metode yang terdapat dalam data mining. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita akan coba bahas satu persatu, dan nantinya kita akan coba juga menggunakan tools yang ada di dalam data mining. Oke. Nah, kemudian ini boleh kalian baca sendiri ya. Kemudian untuk pesan dari saya, silakan kalian cari materi ya, silakan cari materi yang lain selain materi dari saya ya, karena yang dari saya kalian hanya dapat 60% ya. 60% atau bahkan 40% saja. Yang selebihnya kalian cari sendiri ya. Oke, kemudian referensi. Nah, referensi di sini yang saya gunakan saya ambil dari Diki Navriansa dengan judul Konsep Data Mining versus Sistem Pendukung Keputusan. Diambil dari Gudang Buku Yogyakarta. Kemudian ada Budi Santosa dan Ardian Umam, Data Mining dan Big Data Analysis. Penerbitnya Gunadarma. Oke. Oke, thank you. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar di grup kita, di grup kelas kita, atau kalian boleh langsung chat saya, tapi lebih baik kita konsultasikan sama-sama di grup Edmodo kita. Oke ya. Oke, untuk minggu depan bukan tugas ya, bukan tugas. Oke, jangan pura-pura pingsan dulu. Ini bukan tugas, ya. Untuk minggu depan kalian boleh cari-cari tentang data mining itu apa, kemudian proses KDD. KDD itu Knowledge Query in Database, ya. Kalian cari tentang data warehouse, ya. Cari aja pengertiannya, cukup pengertiannya saja, kemudian tujuannya apa, ya. Cukup kalian baca-baca saja, oke? Untuk menjadi pengetahuan kalian semua, oke? Kali lagi saya terapkan, ini bukan tugas, oke? Jangan pura-pura mati, ya. Oke ya, cukup ya. Oke, thank you. Dan selamat menjalankan kuliah online yang lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.